Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita berjumpa lagi dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang LMS atau Learning Management System dari Google, yaitu Google Classroom. Di mana Google Classroom ini bisa kita manfaatkan sebagai kelas virtual kita secara asinkronus. Jadi kita bisa apa istilahnya ya, memberikan materi ataupun penugasan-penugasan kepada siswa ataupun kepada mahasiswa kita melalui Google Classroom tersebut, dan mahasiswa bisa join ke kelas kita dan bisa mengakses semua yang kita share di sana, semua yang kita bagikan di sana, baik itu berupa materi ataupun penugasan-penugasan. Dan juga misalnya ketika kita berikan penugasan, mereka juga bisa mengumpulkan atau mensubmit tugas mereka melalui LMS Google Classroom tersebut. Tapi selain itu kita juga akan belajar bagaimana caranya kita membuat kelas kalau kita posisinya sebagai seorang pengajar. Kita membuat kelas dan setelah itu saya juga akan memberikan tutorial bagaimana kalau kita berperan sebagai siswa atau mahasiswa dan ingin join ke kelas yang akan kita ikuti seperti itu. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya Google di sini dia menyediakan fasilitas yang luar biasa bagus dan banyak sekali kepada kita teman-teman ya. Di antaranya adalah Google Classroom yang seperti saya sampaikan tadi bisa kita manfaatkan sebagai learning management system atau sistem pembelajaran yang kita kelola secara online atau secara asinkronus begitu ya. Selain itu banyak juga fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Google, diantaranya adalah kita bisa membuat angket dengan menggunakan Google Form atau formulir. Kita bisa melakukan pertemuan secara sinkronus ya dengan menggunakan Google Meet, dan juga ini salah satunya juga adalah dengan Google Classroom di sini ya teman-teman. Pertama-tama agar kita bisa memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh Google tadi, kita harus memiliki akun email dulu yang menggunakan Google seperti itu, Gmail ya teman-teman ya. Kita harus menggunakan memiliki akun Gmail. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki akun Gmail, yang pertama kali kita lakukan adalah kita bisa langsung masuk ke emailnya teman-teman masing-masing ya, ke email Gmailnya masing-masing. Kita sign in, kemudian password ya, masukkan email dan juga passwordnya, kemudian sign in begitu. Nah, ini contoh jika kita sudah masuk di email. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke Google Classroom? Kita bisa klik di bagian ini teman-teman ya, di bagian pojok kanan atas ini kan ada titik sejumlah 9 ya, yang tulisannya adalah aplikasi Google. Kita klik saja. Nah, kita scroll ke bawah, kita cari Google Classroom. Nah, ini Google Classroom sudah ketemu, kita klik saja. Nah, jika kita sebagai pengajar, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat kelas dulu, Kita bisa klik tombol panah atau tombol tambah di sini, tombol plus yang ada di pojok kanan atas di sebelah kirinya titik 9 tadi ya. Klik. Nah, di sini ada dua pilihan, teman-teman ya. Gabung ke kelas jika posisi kita sebagai siswa, atau buat kelas jika posisi kita sebagai pengajar. Kita coba buat kelas dulu ya. Oke. Kita klik buat kelas. Nah, nama kelas ini wajib kita isi. Terserah teman-teman, nanti kita bisa memberi nama kelasnya apa. Misalnya kelasnya kita sesuaikan dengan tingkatnya, misalnya kelas 1A misalnya. Boleh. Kelas 1A. Kemudian bagian ini boleh kita isi, boleh tidak ya. Misalnya bagian ini kita bisa buat deskripsi singkat dari kelas tersebut, boleh, atau kita kosongkan juga boleh. Mata pelajaran ya, kita isi kira-kira mata pelajarannya atau mata kuliahnya apa. Misalnya mata kuliahnya adalah
academic writing misalnya ya, academic writing. Ruangnya, nah ini sebetulnya bisa kita isi, bisa tidak, atau ruang ini mungkin menyesuaikan dengan ruang yang ada di kelas tatap muka. Misalnya di ruang H10 misalnya boleh, atau kita kosongkan juga boleh. Ini coba saya kosongkan aja dulu ya. Setelah ini selesai, kita klik buat. Oke. Ini sedang proses membuat kelas. Nah, ini kelas yang kita buat tadi sudah jadi ya, teman-teman. Nah, ini kelas 1A. Di sini ada kode kelas. Nah, kode kelas ini adalah yang akan kita bagikan ke calon siswa atau calon mahasiswa kita supaya mereka nanti bisa bergabung ke kelas kita ini ya. Tanpa kode ini mereka nggak akan bisa masuk dan nggak akan bisa bergabung di kelas kita ya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa memilih temanya ya, teman-teman. Memilih tema, kita bisa memilih tema yang sudah disediakan oleh Google, boleh. Atau kita bisa memilih dengan mengunggah foto juga bisa, foto yang kita punya. Ini misalnya kita mau ganti temanya dengan tema, ini kan menulis ya, menulis academic writing itu bisa ada hubungannya dengan bahasa. Oke, kita misalnya pilih yang kita pilih yang ini boleh ya. Nah, kita klik, kemudian kita pilih tema kelas, klik. Nah, temanya berubah sesuai yang kita pilih tadi. Kalau teman-teman mau upload foto, di sini tempatnya ya, upload foto. Nah, nanti fotonya di-upload di sini, kemudian klik pilih tema kelas yang ada di pojok sini ya. Ini saya tidak ya, saya batal aja, saya tutup. Nah, oke. Ini kan sudah ada kelasnya, sudah ada kodenya. Nah, kode ini ya, sekali lagi, kode ini nanti kita sharekan ke calon siswa atau calon mahasiswa kita supaya mereka bisa bergabung di kelas kita. Nah, sekarang kita lanjut, kita berperan sebagai mahasiswa atau siswa yang akan bergabung ke Google Classroom ya, yang sudah dimiliki oleh guru atau dosen kita. Saya akan coba buka akun yang berbeda, akun Gmail tentunya ya. Yang bisa adalah Gmail karena miliknya Google ya. Ini saya buka akun yang berbeda. Oke, saya pilih yang ini boleh. Nah, pertama sama kita harus masuk ke email kita dulu ya. Kita masuk ke email kita dulu, gmail.com. Ya, ini saya sudah otomatis masuk ke email saya karena memang sudah saya setting otomatis begitu ya. Ketika saya ketik gmail.com maka dia langsung muncul ke email saya yang ini. Nah, seperti tadi proses ketika kita masuk ke Google Classroom ya, kita klik 9 titik yang ada di pojok kanan atas, kita scroll ke bawah, kita cari Google Classroom. Google Classroom ini sudah ketemu Google Classroom. Nah, kita klik tanda tambah ya yang ada di pojok kanan atas yang di sebelah kirinya titik 6 titik 9 tadi, kita klik. Nah, kita pilih join class atau gabung kelas. Ini kebetulan yang ini saya pakai bahasanya versi bahasa Inggris, berarti join class, atau bahasa Indonesia ya gabung kelas gitu ya. Saya klik di sini. Nah, di sini kita diminta memasukkan kode kelas. Nah, kode kelas kan yang tadi ya teman-teman yang ada di, nah ini ya, ini saya copy aja. Kalau teman-teman sudah ada misalkan di share pengajarnya di grup WA atau grup Telegram, tinggal kopas aja, copy and paste aja. Ini saya masukkan ke sini ya. Kemudian
tombol join yang ada di pojok kanan atas berfungsi. Ini kan tadinya kan abu-abu ya, nggak berfungsi. Kalau ini sudah dimasukkan ya kode kelasnya, maka di sini berubah warnanya menjadi biru menyala dan bisa kita klik di sini. Nah, maka kita sudah tergabung dengan kelas dari guru atau dosen kita. Nah, tadi kan kelas A. Nah, tadi kan saya sarankan teman-teman, ketika kita sebagai pengajar dan ingin membuat kelas, sebaiknya nama kelas tadi tidak diberi nama kelas 1A 1B, tapi langsung saja ke mata pelajaran atau mata kuliahnya. Kalau seperti ini munculnya malah jadinya kita agak bingung, ini kelas 1A tapi mata pelajarannya apa atau mata kuliahnya apa begitu ya. Tapi kita nggak apa-apa, nanti bisa diedit. Oke, ini tadi yang punyanya guru ya, ini yang punya guru. Nah, kalau kita sebagai pengajar ya, maka di sini ada 4 menu, ada forum, ada tugas kelas. Nanti anggota ini kita bisa melihat siapa saja yang sudah masuk di kelas kita. Nah, ini tadi hanya 1 orang ya. Ini email saya, yang satunya yang saya pakai mendaftar sebagai akun siswa tadi. Nah, di sini yang keempat ada menu nilai. Ketika kita ingin memberikan penilaian dari penugasan yang sudah kita bagikan ke siswa atau mahasiswa kita, maka tempatnya di sini ya. Kalau kita masuk akun siswa, nah ini ada umum, ada classwork, ini kelas, tugas kelas, kemudian ada people. Oke, people itu maksudnya adalah kita gabung sama kelasnya siapa. Ini guru kita ini ya. Ini hanya 3 menu itu bedanya ketika kita masuk sebagai siswa dan juga sebagai pengajar. Nah, di sini kalau misalnya kita ada penugasan atau ada informasi atau materi yang sudah dibagikan oleh guru kita, nanti akan muncul di beranda sebelah sini ya. Ya, baik, mungkin demikian tutorial kita dalam penggunaan Google Classroom sebagai LMS atau Learning Management System. Baik sebagai pengajar kita membuat kelas maupun sebagai mahasiswa atau siswa yang kita mengikuti kelas dari pengajar kita. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.